Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan ridha beliaulah kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat bermutiarakan salam tidak lupa juga kita santur agungkan kepada Nabi besar kita, ya Nabi Bana, ya Habibana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NPM 2274201033, program studi hukum semester 4. Dosen pengampu mata kuliah Bapak Ibrahim Pikma RDC SHMH. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan tentang kriminologi, karena yang akan kita bahas kali ini tentang kriminologi. Baik, kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu crimen dan logos. Crimen yang berarti kejahatan, sementara logos yang berarti ilmu. Berarti kriminologi adalah pengetahuan tentang kejahatan. Menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang akan saya bahas kali ini tentang pembunuhan. Pembunuhan dukun penggandaan uang di Banjarnegara. Selamat Tohari atau yang sering dipanggil dengan Mbah Selamat ini berusia 45 tahun, bertempat tinggal di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kasus ini termasuk dalam penipuan dan sekaligus pembunuhan berencana. Polresta Banjarnegara mengungkapkan motif dukun pengganda uang di Banjarnegara melakukan pembunuhan terhadap korban. 12 korban tewas karena diracun. Dukun yang sering dikenal dengan Mbah Selamat ini tertangkap bersama asistennya. Dari hasil penanganan kasus pembunuhan Parayanto yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Banjarnegara pada hari Senin tanggal 3 bulan 4 2023, tersangka Tohari mengaku juga membunuh 5 orang lain yang dikubur di lokasi yang sama dengan penguburan jenazah Parayanto. Namun setelah dilakukan penggalian di lokasi yang sama, ternyata ditemukan 9 jenazah. Jadi berdasarkan pengakuan tersangka, masih ada 5 jenazah setelah dibongkar. Ternyata jumlahnya 9 katanya. Dan terakhir, pada pembongkaran pada Selasa tanggal 4 bulan 4 2023 ditemukan lagi 2 jenazah yang di lokasi yang sama. Jadi jumlah jenazah yang sudah ditemukan semuanya berjumlah 12 jenazah. Bahkan beberapa hilang yang telah digali berisi 2 jenazah. Polresta Banjarnegara mengungkapkan kasus ini karena membunuh korbannya secara sadis, keji, dan meracuni mereka menggunakan racun ikan. Kasus terungkap karena ada keluarga korban melaporkan kehilangan anggota keluarga korban berinisial PO berusia 53 tahun. Polisi yang melakukan penelusuran akhirnya berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan oleh pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan. Pelaku ini membunuh karena kesal sering ditagih korban terkait uang yang berlipat ganda.
Rata-rata korban yang sudah menyetorkan uang sekitar 70 juta rupiah dan dijanjikan uang bisa berlipat ganda menjadi 5 miliar rupiah. Nominal yang fantastis tapi tidak akan mungkin didapatkan dengan percaya kepada dukun semata. Aksi Selamat Tohari atau yang sering dipanggil Mbah Selamat, dukun pengganda uang ini telah merenggut korban 10-12 jiwa melayang. Perbuatan yang sangat di luar nalar manusia. Mbah Selamat ini juga kerap mempromosikan di media sosial seperti Facebook. Selamat Tohari atau Mbah Selamat ini ternyata merupakan residivis. Residivis adalah pengulangan tindak pidana. Sebelum melakukan kasus penggandaan uang, Mbah Selamat ini pernah diamankan oleh pihak kepolisian di wilayah Pekalongan pada tahun 2019 pada kasus pengedaran uang palsu. Setelah dia bebas, ia malah memilih melakukan pekerjaan yang biadab, yaitu melakukan praktek dukun pengganda uang. Dari pemeriksaan kasus ini, diketahui bila seluruh korban 12 memiliki kesamaan, yaitu mati lemas akibat mendengus racun ikan. Selamat Tohari atau yang sering dipanggil Mbah Selamat ini didakwa dengan 4 pasal sekaligus, yakni pasal 1 pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, pasal penipuan pasal 28 ayat 1 UU ITE, kemudian uang palsu pasal 244 KUHP, dan yang terakhir pasal 486 UU 1 tahun 2023. Pengadilan Negeri Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024 menjatuhkan hukuman mati kepada Selamat Tohari alias Mbah Selamat, terdakwa kasus pembunuhan 12 korban penggandaan uang. Dari penjelasan yang saya uraikan tadi, penggandaan uang dan percaya kepada dukun itu hal yang musyrik dan wajib kita hindari. Harapan saya pada kasus kali ini adalah jangan terlalu mudah percaya terhadap seseorang, dan kita juga harus selalu waspada di mana kita berada, dan kepada pihak polisian harus siap dan tegas dalam menangani kasus seperti ini, karena jika telat dalam menangani akan menambah korban. Sebagai contoh kasus tadi, harus selalu waspada terhadap seseorang, apalagi yang belum kita kenal, belum kita ketahui identitasnya, dan selalu berhati-hati dimanapun berada. Itu saja dari saya. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Akan ada hasil yang memuaskan di balik proses yang ditertawakan. Percaya proses, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.